Tidak ada daya muslihat pada alam. Alam adalah angan-angan terhadap yang nirmala, segala yang murni dan baik. Alam tidak saja bumi yang dipijak, tempat bernaung, tetapi juga ruang menyejarah bagi manusia. Alam menuangkan saripatinya menyangga kehidupan. Tidak terkecuali, manusia juga tergantung terhadapnya. Filsafat Timur syarat akan ajaran-ajaran yang meletakkan alam sebagai sumber pengetahuan. Sumber dalam pengertian ini tidak melingkupi sebatas dimensi empiris dari alam, melampaui itu alam dianggap sebagai tumpuan acuan moral. Dua aliran kuno India, yakni Nyaya dan Vaisesika, menguraikan secara epistemologis alam dan proses pengetahuan manusia. Dua aliran ini menurut saya merupakan pintu masuk ke dalam sistematika klasik filsafat India, Sabdarsana atau 6 sistematika filsafat. Para pengikut aliran pemikiran Nyaya atau yang dikenal sebagai kaum Nyayika menjelaskan bahwa objek daripada pengetahuan adalah elemen-elemen alam, yakni tanah, air, cahaya, udara, dan ether. Alam sebagai isian dari pengetahuan manusia dapat dicapai melalui persepsi, penyimpulan, perbandingan, dan kesaksian. Metode-metode ini merupakan ajaran khasnya ya, yang disebut sebagai catur pramana atau 4 cara mendapatkan pengetahuan. Adapun teori logika dan pengetahuan aliran Nyaya tidak mereduksi secara kering pemahaman alam sebagai objek. Sebagai objek pengetahuan, para Nyayika menyatakan bahwa proses persepsi atau praktiaksa dapat dipecah menjadi sawikalpa dan nirwikalpa. Sawikalpa adalah pemahaman yang terukur juga komprehensif tentang objek, tetapi intelektualitas maupun pencerapan indrawi acap kali gamang saat menghadapi alam. Nirwikalpa adalah perjumpaan manusia dengan alam yang liar, yang membuatnya mustahil mengetahui secara konklusif apakah alam itu. Sementara itu, aliran Vaisesika melandaskan teori pengetahuannya pada Dharma, bahwa segala cita-cita untuk mencari pencerahan diharuskan mengarah pada Dharma. Pada pengertian ini, harapan dari pencarian pengetahuan itu perlu ditegaskan demi kepentingan yang baik dan didasari motif yang arif. Baik Nyaya maupun Vaisesika sebagai aliran pemikiran yang secara khusus membicarakan asal-usul pengetahuan. Keduanya tidak pernah mengisolasi topik epistemologis dari pertanggungjawaban etis. Filsafat melalui Nyaya dan Vaisesika adalah pertautan antara epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Tertera di dalam Vaisesika Sutra, dengan berpedoman pada kebaikan, perlu diketahui bahwa pengetahuan yang benar adalah pemahaman terhadap esensi. Esensi yang dimaksud oleh pengikut Vaisesika adalah alam yang dibentuk oleh atom-atom atau paramanu dalam transformasi atau parinama yang bersifat kekal. Filsafat bagi aliran Nyaya dan Vaisesika bukan semata-mata persoalan permenungan intelektual mengenai dunia. Seseorang yang memiliki pengetahuan terikat dengan kewajiban-kewajiban untuk bersikap adil dan menegakkan dharma. Premis-premis yang disusun di dalam silogisme Nyaya misalnya
tidak hanya relevan untuk menyusun pengetahuan tentang dunia saja, atau untuk memeriksa kesahihan antara yang universal dan partikular. Latihan pikiran untuk selalu konsisten dan kritis bukan bertujuan hanya untuk menyempurnakan retorika, tetapi harus mendorong seseorang itu untuk dapat bertindak adil dan berbelas kasih.